Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya host podcast Tanpa Podium, Pendeta Irma dalam konten Satu Ayat Saja. Satu ayat saja kali ini diambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 18 yang menyatakan demikian. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Teman-teman, pada tahun 2006 saya punya kesempatan untuk melakukan praktek jemaat di kota Ambon. Dan pada saat itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke rumah salah satu teman kampus saya, yakni Pendeta Dani Patinaya. Dan saya boleh berjumpa dengan keluarganya di Kudamati, yakni di rumah Papino. Dan tentu saja Papino ini adalah seorang pelayan Tuhan, beliau juga adalah seorang pendeta GPM. Dan yang menarik yang saya jumpai ketika berkunjung ke rumah beliau adalah saya mendapati dalam rumah itu ada satu ruangan yang bisa dikatakan sebagai ruang doa. Ketika ia membawa seluruh pergumulan dan perjuangan pelayanannya kepada Tuhan dalam ruangan itu. Dan tentu saja ruangan itu menjadi ruang doa, pujian dan penyembahan keluarga kepada Tuhan. Hal ini membuat saya kemudian bermimpi semoga satu saat saya juga bisa punya rumah. Dan dalam satu rumah itu saya punya satu ruangan yang memang dikhususkan menjadi ruang doa, menjadi ruang pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Nah, tentu saja kehadiran ruang doa yang senantiasa dibangun oleh Papino dan mungkin juga oleh beberapa keluarga yang sudah ada saat ini, itu menjadi tanda betapa besarnya kerinduan setiap kita untuk Tuhan ada hadir di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Ini juga yang dinyatakan oleh Abram ketika ia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Menarik bahwa ada beberapa bagian dari firman Tuhan yang berkisah tentang Abram menceritakan kebiasaan Abram untuk selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setidaknya ada 5 mezbah yang berkaitan dengan Abram. Yang pertama ketika dia mendirikan mezbah di dekat pohon-pohon tarbantin di More dekat Sikem. Kemudian ketika dia mendirikan mezbah di Betel. Dan kemudian ketika dia mendirikan mezbah di Betel juga tapi setelah perjalanan dari Mesir. Dan kemudian ketika ia mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagaimana yang ada dalam bacaan kita di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Dan yang terakhir tentu tidak asing bagi kita ketika dia mendirikan mezbah bagi Tuhan manakala Tuhan menghendaki Ishak menjadi korban persembahan dari Abraham untuk Tuhan. Dan tentu saja semuanya itu dibangun, didirikan oleh Abram. Karena ia menyadari bahwa ia hanya hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan dalam iman dan percayanya kepada Tuhan, ia selalu menginginkan, ia selalu mendambakan untuk Tuhan selalu ada hadir dalam kehidupannya. Sehingga melalui kebiasaan mendirikan mezbah, Abram mau menunjukkan betapa ia selalu ingin membangun relasi yang dekat, erat dengan Tuhan. Bagaimana ia mau membangun kehidupan sebagai pribadi yang diutus Tuhan, tapi tidak akan pernah melupakan penyertaan Tuhan. Sehingga mezbah-mezbah itu kemudian didirikan. Tentu saja bicara tentang mezbah, kita tidak lagi berbicara cuma sekedar mezbah itu sebagai tempat untuk memberikan korban persembahan. Tapi mezbah juga menjadi tempat di mana orang bisa menaikkan doa, pujian, dan penyembahannya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang manis, satu kebiasaan yang luar biasa menjadi teladan dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya yang ditunjukkan oleh Abram pun juga dalam kehidupan di masa kini sebagaimana yang Papino nyatakan di tengah-tengah keluarganya dan juga tentu mau mengajak kita semua saat ini. Sudahkah kita membangun atau mendirikan mezbah bagi Tuhan? Setidaknya kita diajak lewat firman Tuhan ini. Mari kita membangun, mendirikan mezbah bagi Tuhan mulai dari kehidupan kita, yakni mendirikan mezbah bagi Tuhan di dalam hati kita. Sudahkah di dalam hati kita Tuhan sungguh-sungguh hadir ada?
Sudahkah kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk terus di dalamnya kita membangun relasi yang erat, dekat, melekat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita nyatakan dalam seluruh sikap hidup kita sebagai pribadi yang dikatakan pengikut Tuhan, kita sungguh-sungguh mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan membawa kehidupan kita menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sudahkah hati kita menjadi tempat di mana Tuhan berkuasa dan juga mengendalikan hidup kita supaya sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu kemudian kita masuk dalam lingkup kita dalam kehidupan keluarga. Sudahkah didirikan, dibangun mezbah-mezbah bagi Tuhan dalam tiap rumah kita masing-masing? Sudahkah ada momen, ada ruang, ada tempat tertentu bagi kita untuk mendirikan, membangun mezbah bagi Tuhan. Ketika kita membangun kehidupan ibadah yang sungguh bersama dengan seluruh anggota keluarga. Sehingga Tuhan betul-betul menyatakan kehadirannya dan kehadiran Tuhan itu dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Ketika seluruh anggota keluarga boleh terus menjalin relasi yang erat dekat dengan Tuhan. Sehingga keluarga hidup tidak asal jalan, tidak asal lalu. Tapi keluarga sungguh-sungguh hidup di dalam penyertaan Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan tetap menikmati kekuatan dan juga pertolongan dari Tuhan dalam seluruh gumul juang hidup. Ataupun ketika kita berada dalam panggilan dan pengutusan di tempat pelayanan yang baru, di tempat kerja yang baru, kita tidak tahu apa yang akan kita jalani. Tapi ketika kita mau mendirikan, membangun mezbah bagi Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang ada hadir di tengah-tengah kita, Tuhan juga yang akan menolong menopang kita menjalani seluruh tugas tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita. Oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus senantiasa membangun relasi yang dekat, erat, melekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, apapun yang orang lain lihat dari kehidupan kita, orang lain boleh melihat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, banyak orang boleh memuliakan Tuhan ketika sungguh-sungguh kita menjadikan hidup kita, keluarga kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.